Baik Balagamis, ketemu lagi di episode kali ini, dan untuk kali ini ada sebuah kejadian yang cukup misteri dan tidak masuk logika dari salah satu Balagamis namanya Mas Gilang ya. Yang waktu itu Mas Gilang ini berusia remaja sekitar 24 tahun. Dia itu mempunyai kepribadian yang sedikit unik dari dulu, yaitu suka berkelana ya. Oh ya, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen. Bagi yang sudah, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, kembali ke Mas Gilang itu tadi. Boleh dibilang dia itu sangat sulit untuk diarahkan ya, baik oleh bapak maupun ibunya sendiri. Intinya dia itu agak susah untuk diarahkan lah begitu. Kedua orang tuanya pun sama-sama saling menyadari dan mengerti kalau Mas Gilang itu mempunyai kepribadian yang agak berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Bahkan bapak dan ibunya pun pernah suatu hari itu berpesan, ya udah, kamu itu turuti saja apa yang jadi kehendak kamu, asal jangan buat kerusakan ya Lang, kata orang tuanya seperti itu ke Mas Gilang. Memang Mas Gilang sendiri selama ini normal-normal saja, artinya dia nggak nakal atau berbuat yang aneh-aneh, apalagi yang sampai merugikan orang lain ya, termasuk merugikan keluarga dan kedua orang tuanya. Pagi ini ada di kota A, besok pun bisa jadi sudah di kota B. Begitulah jiwa pengembaraannya Mas Gilang itu tadi, dan mungkin yang ada dalam benaknya, mumpung masih muda, masih sendiri, dan masih bisa bebas kesana kemari, yang penting hati ini bisa terhibur, pikirnya mungkin seperti itu. Hingga pada suatu hari Mas Gilang itu tumben-tumbennya berada di rumah ya, nggak kemana-mana, dan waktu itu hari Jumat. Dan sudah menjadi kebiasaan Mas Gilang, dia itu jarang sekali memang Jumatan di masjid dekat rumahnya. Dia lebih memilih Jumatan di masjid yang agak jauh dari rumahnya. Entah apa yang jadi motivasi dan pertimbangannya. Jadi Mas Gilang itu rumahnya di sebuah kota di kabupaten. Nah, dia itu bermaksud Jumatan di kota. Padahal jarak antara rumah Mas Gilang dengan masjid yang ada di kota itu jaraknya ya lumayan jauh ya. Ada sekitar 5 kilometeran, dan yang jadi permasalahan Mas Gilang itu selalu jalan kaki. Itulah antiknya seorang Mas Gilang. Singkat cerita, dia pun berangkat dengan jalan kaki, tapi dia itu sudah mengenakan sarung dan peci ya di suatu hari, di hari Jumat waktu itu. Berjalanlah ke arah kota, dan singkat cerita sampailah Mas Gilang di masjid kota itu, sebuah masjid yang cukup ya lumayan gede lah, lumayan besar, lebih besar dari masjid yang ada di dekat rumahnya Mas Gilang. Dan di situ pun sudah mulai banyak orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Mas Gilang pun tidak langsung mengambil air wudhu ya, tapi justru dia itu duduk-duduk dulu di bagian depan masjid, karena kebetulan masjid itu tuh persis menghadap ke jalan, yaitu jalan pusat kota, ya hitung-hitung cuci mata lah. Setelah adzan berkumandang, Mas Gilang pun langsung ambil air wudhu dan masuk ke bagian dalam masjid sana. Kebetulan Mas Gilang itu mendapatkan barisan atau soft paling depan. Samping kanan dan kirinya pun sudah diapit oleh orang yang mau sholat juga. Sampai akhirnya Jumatan pun selesai. Ini singkat cerita. Setelah zikir dan berdoa ala kadarnya, Mas Gilang pun keluar dari dalam masjid dan kembali duduk di area depan masjid atau di serambi depan masjid sana, sambil memandangi kendaraan yang lalu lalang di depan masjid, ngeliatin orang yang berjubel gitu ya, yang berusaha keluar dari masjid itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing, maksudnya seperti itu. Itu menjadi sebuah pemandangan tersendiri, betapa berdesak-desakannya orang-orang yang mau pulang. Nah, di saat itu Mas Gilang itu sedang menikmati suasana seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang duduk di sampingnya Mas Gilang itu tadi. Mas, santai nih, kata laki-laki yang duduk di sampingnya Mas Gilang itu. Oh iya Mas, lagi ngeliatin pemandangan, jawab Mas Gilang sambil ya sedikit ketawa gitu ya.
Mas Gilang sedikit tidak asing dengan laki-laki tersebut. Rupanya dia itu orang yang berada di sampingnya ketika sedang sholat Jumat tadi, satu baris atau satu soft dengan Mas Gilang. Demikian juga si laki-laki tadi mungkin menyapa Mas Gilang karena dia itu merasa Mas Gilang itu ada di samping dia ketika dia sholat tadi. Setelah mengenakan sandal, laki-laki itu pun berdiri dan bermaksud keluar dari masjid tersebut. Maksudnya keluar dari area masjid tersebut. Mas, aku pulang dulu ya, kata laki-laki tadi. Oh ya mas, hati-hati ya, jawab Mas Gilang dengan singkat. Sampai akhirnya Mas Gilang pun keluar masjid bermaksud mau pulang juga. Berjalanlah Mas Gilang menyusuri jalan protokol sana, dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, sampailah akhirnya Mas Gilang itu di rumahnya dan beraktivitas ya seperti biasanya lah setiap hari. Hari pun berlalu, Mas Gilang itu masih saja di rumah dengan aktivitasnya yang nggak jelas ya, karena memang nggak mempunyai pekerjaan tetap. Kadang bantu-bantu ibunya, terkadang juga bantu-bantu bapaknya, hingga tidak terasa 1 minggu pun berlalu. Tibalah kembali hari Jumat lagi, dan seperti hari Jumat 1 minggu yang lalu, Mas Gilang itu bermaksud Jumatan lagi di kota lagi sana. Ini untuk yang kedua kalinya Mas Gilang Jumatan di masjid yang berada di kota itu, dan semua berjalan seperti biasanya, dan Mas Gilang itu sama dengan minggu lalu, memilih di barisan yang agak depan setelah sampai di masjid sana, meskipun bukan barisan yang pertama. Begitu dia sudah mulai duduk, dia pun terkejut dengan sosok laki-laki yang ada di sampingnya. Laki-laki yang tidak lain adalah laki-laki yang waktu Jumat lalu itu berada di sampingnya Mas Gilang. Disitulah Mas Gilang mulai memperhatikan laki-laki tersebut yang ternyata mengenakan pakaian yang sama persis dengan Jumat lalu. Ya, Jumatan pun berlalu dan seperti biasanya, Mas Gilang setelah selesai Jumatan dia kembali duduk di serambi depan masjid dan sama persis dengan kejadian Jumat lalu. Laki-laki itu pun menghampiri Mas Gilang di sana. Dia menyapa Mas Gilang sama seperti pada Jumat lalu karena merasa penasaran dan ingin lebih dekat. Mas Gilang pun mencoba untuk bertanya. Mas, pulangnya kemana mas? Tanya Mas Gilang ke laki-laki itu. Aku pulangnya ke gunung sana mas, jawab laki-laki itu. Sebut saja namanya Mas Lukman ya. Gunung? Emang gak kejauhan ya mas? Enggak mas, sudah biasa, kata si Mas Lukman itu tadi. Berjalanlah Mas Lukman tersebut, entah pulang atau kemana Mas Gilang sendiri juga nggak tahu ya. Di situ Mas Gilang pun nggak habis pikir, aku saja yang rumahnya di kabupaten, Jumatan di kota seperti ini, mungkin bagi orang yang jauh ini aneh. Ternyata ada yang lebih aneh lagi, rumahnya di gunung sana, Jumatannya di sini. Pikir Mas Gilang seperti itu. Tapi ya udahlah, mungkin itu hanya kebetulan saja. Ya mungkin dia pas lagi ada urusan di kota ini atau apa, mungkin ada saudaranya yang ada di sini atau apa, Mas Gilang sendiri nggak tahu. Singkat cerita, ini disingkat lagi ya, karena memang cerita kali ini rentang waktunya agak cukup lama, jadi disingkat-singkat aja. Hari Jumat berikutnya pun tiba. Seperti biasa, untuk yang ketiga kalinya, Jumatan yang ketiga kalinya, Mas Gilang itu Jumatan lagi di masjid itu, di masjid kota itu. Kebetulan dia kali ini menggunakan sepeda motor milik bapaknya untuk berangkat Jumatan. Dan kali ini benar-benar sebuah kejadian yang sangat aneh menurut Mas Gilang. Jadi ketika Mas Gilang mulai duduk di barisan agak depan, ini singkat cerita Mas Gilang udah nyampe masjid sana ya. Tiba-tiba Mas Gilang itu melihat lagi sosok laki-laki yang biasa ada di sampingnya Mas Gilang ketika mau sholat. Loh, kok ada laki-laki ini lagi ya? Kenapa setiap kali aku duduk di masjid ini selalu ada dia? Aku pikir ini kebetulan, tapi ini sudah 3 kali Jumatan. Aku itu selalu ketemu dengan laki-laki ini.
Mestinya kan kalau memang dia Jumatan di sini, paling nggak ada di barisan lain kayak, atau di barisan yang sama tapi beda posisi kayak. Ini kenapa selalu di sampingku? Dalam sholat pun kali ini Mas Gilang itu ya agak kurang fokus juga, karena sesuatu terjadi dan merasa aneh, masih bertanya-tanya dengan laki-laki yang mengaku namanya Mas Lukman itu. Akhirnya apa? Mas Gilang pun punya rencana ingin menanyakan perihal Mas Lukman jauh lebih detail lagi setelah kelar Jumatan nanti. Seperti biasanya, sehabis Jumatan, Mas Gilang pun kembali duduk-duduk di serambi depan masjid menikmati pemandangan jalan, dan yaitu tadi desak-desakan orang yang mau keluar dari masjid gitu ya, sambil menunggu kedatangan sosok Mas Lukman itu. Akhirnya benar juga, gak lama kemudian Mas Lukman pun menghampiri Mas Gilang. Mas Gilang, udah di sini aja, kata si Mas Lukman. Oh iya Mas Lukman, ya kayak biasa lah. Oh iya Mas, aku tuh penasaran, kenapa ya kita itu selalu ketemu di sini, kata Mas Gilang seperti itu. Ya mungkin saja kebetulan Mas, orang namanya juga Jumatan bareng dalam satu masjid, masjidnya juga sama, ya bisa aja ini terjadi kan Mas, kata Mas Lukman seperti itu. Oh iya Mas, Mas Lukman itu asli ya pulangnya ke gunung sana? Iya emang asli. Gimana? Mau ikut ke rumah saya, kata si Mas Lukman menawarkan ke Mas Gilang. Karena penasaran mendengar tawaran seperti itu, Mas Gilang pun ya merasa tertantang gitu ya. Oke Mas, aku pengen ikut ke rumah, kata si Mas Gilang itu. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua menuju ke rumah Mas Lukman itu tadi menggunakan motornya Mas Gilang tersebut. Mas Gilang yang bawa, sementara Mas Lukman itu yang bonceng sambil menunjukkan jalan ya. Jalan yang harus dilewati sambil ngobrol mereka berdua. Ya ngobrol macem-macem lah. Mas Lukman, emang kalau jenengan itu turun ke bawah sini naik apa ya Mas ya? Ya itu sih gampang aja Mas. Pakai angkot juga bisa nyampe ke bawah sini. Kan ada angkot yang arahnya ke bawah sini. Setelah menempuh perjalanan yang agak lama, kurang lebih ya 1 jam perjalanan, sampailah mereka berdua pada sebuah pintu masuk sebuah objek wisata. Loh, emang bener ya Mas ini jalannya? Kok seperti saya kenal tempat ini ya? Ini yang mau ke arah wisata itu kan ya Mas ya? Iya bener Mas Gilang. Pokoknya ikutin aja lah arah yang aku tunjukin, kata si Mas Lukman seperti itu. Oh iya Mas Lukman, lagian juga aku kan gak ngerti jalan sampai rumahnya Mas Lukman. Ini gimana Mas? Kita berhenti dulu di pintu masuk atau gimana nih? Udah jalan terus aja, kata si Mas Lukman seperti itu. Masuklah mereka berdua melewati pintu masuk objek wisata tersebut. Dan disinilah Mas Gilang itu mulai agak heran. Kenapa mereka itu tidak diberhentikan sama penjaga pintu masuk itu tadi? Seolah penjaga pintu masuk itu nggak ada yang ngelihat motor mereka itu memasuki pintu masuk tadi. Nah disitulah Mas Gilang udah mulai curiga sebenarnya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat semacam base camp, sebuah pendakian lah di dalam objek wisata itu yang merupakan sudah mulai daerah-daerah pegunungan. Balagamis yang suka mendaki pasti familiar lah dengan tempat-tempat seperti itu. Mas Lukman, ini masih jauh ya Mas ya? Ya lumayan jauh sih, tapi ntar motor kami itu dititipin aja di sana karena jalannya udah nggak bisa dilalui pakai motor lagi, kata si Mas Lukman seperti itu. Oh dititipin di base camp itu aja ya Mas ya? Bukan Mas Gilang, tapi ntar itu ada warung di sana. Bentar lagi juga nyampe, nanti motor Mas dititipin di sana aja, kata si Mas Lukman seperti itu. Gak lama kemudian sampailah mereka di warung yang Mas Lukman maksud itu, dan motor itu pun dititipkan di sana. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju rumahnya Mas Lukman itu tadi. Ada sebuah pemandangan aneh di warung tadi. Jadi warung itu memang buka, tapi tidak nampak penjual dan gak ada orang satupun pembeli di sana. Ya udahlah, masa bodoh amat, kata Mas Gilang. Mereka pun terus berlanjut melewati jalan setapak hampir mirip. Ini jalan hampir mirip dengan jalur pendakian.
tapi sepertinya bukan jalur pendakian yang resmi ya. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat di mana di tempat tersebut itu terdapat sebuah pohon. Entah pohon apa itu, Mas Gilang pun nggak ngerti. Pohon yang lumayan tinggi, ya setinggi pohon pada umumnya di sana, dan sudah agak kering batangnya. Hanya terdapat 3 daun saja pada pohon itu, dan memang pohon itu seperti pohon yang hampir mati. Tapi yang jadi herannya Mas Gilang itu, pada pohon itu terdapat 3 helai daun itu tadi, yang daunnya itu masih hijau, padahal batangnya sudah kayak batang yang mau mati. Lewatlah mereka berdua ke arah pohon itu. Jadi waktu itu tuh kurang lebih sekitar jam 2 siang. Masih cukup siang sebenarnya. Dan lewatlah mereka berdua ke sebelah kanan pohon itu. Itu yang Mas Gilang rasakan ya saat itu. Dan tiba-tiba Mas Gilang itu seperti merasakan pemandangan yang aneh. Pemandangan yang lain menurutnya. Jadi setelah melewati pohon itu, suasana yang tadinya terang, tiba-tiba itu seperti melewati daerah yang penuh dengan kabut atau daerah yang berkabut, dan suasana itu mulai agak redup. Disitulah Mas Gilang itu seperti sadar, kok suasananya jadi seperti ini, seperti suasana yang asing bagi Mas Gilang. Dan disitulah Mas Gilang merasa ada yang gak beres. Dia mulai merasa bahwa tempat itu seperti bukan alamnya. Mas Gilang benar-benar merasakan seperti itu, dan gak lama kemudian sampailah mereka di sebuah perkampungan, yang dimana perkampungan itu hanya ada beberapa rumah saja, dan semua rumah di sana pun seperti nampak sepi, seperti nampak tidak berpenghuni. Apakah di sana memang tidak berpenghuni atau berpenghuni dan penghuninya itu ada di dalam rumah? Mas Gilang pun nggak ngerti di sana. Berhentilah mereka berdua di sebuah rumah kecil yang nampak seperti rumah pada zaman dulu ya. Rumah dengan dinding ya semacam anyaman bambu di sana, masih khas banget dengan rumah tembok dulu lah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Tidak ada penerangan di sana kecuali hanya penerangan dari ya semacam lampu minyak. Dan entah kenapa tiba-tiba suasana di kampung itu berubah seperti jadi malam hari. Itu yang dirasakan oleh Mas Gilang itu tadi. Mas Gilang, masuk dulu Mas. Ya inilah rumahku Mas, kata si Mas Lukman itu yang tiba-tiba memecahkan kesunyian. Oh ya Mas, ini rumahnya ya Mas ya? Iya. Ayo masuk sebentar ya Mas ya, aku bikinin minum dulu, kata si Mas Lukman seperti itu. Di situ Mas Gilang pun jadi ya inget dengan cerita dari teman-temannya selama Mas Gilang itu jadi orang yang sering mengembara gitu kan. Mengembara di daerah sini, entar dapat teman di daerah sini, mengembara ke daerah situ, dapat teman di daerah situ. Akhirnya menambah teman Mas Gilang di sana, dan mereka pun bercerita sampai Mas Gilang itu mendapatkan cerita bermacam-macam cerita, sampai akhirnya dia sadar bahwa kalau melewati atau mengalami hal-hal semacam itu bisa jadi Mas Gilang itu bukan berada di alamnya, katanya seperti itu. Di situ Mas Gilang pun jadi yakin dengan keadaan saat itu. Dia mulai merasa bahwa dia itu sedang bukan di alamnya sendiri. Yang heran lagi, lama banget Mas Lukman itu nggak muncul-muncul, sampai akhirnya karena Mas Gilang sudah yakin yang sekarang itu bukan di alamnya, dia pun bermaksud keluar dari rumah itu dan berusaha balik lagi ke warung di mana dia nitipin motornya. Akhirnya tanpa sepengetahuan Mas Lukman, Mas Gilang pun ke luar rumah itu dan bermaksud untuk balik menelusuri jalan yang tadi dia lewati. Sampai akhirnya setelah agak jauh, Mas Gilang itu sempat bingung. Tadi aku tuh lewat jalan yang mana ya, kok jadi berubah dan beda dengan yang tadi, pikir Mas Gilang seperti itu. Sedang bingung-bingungnya dia berpikir seperti itu, tiba-tiba tanpa diduga-duga
muncullah sosok di belakang Mas Gilang itu tadi yang ternyata itu adalah Mas Lukman. Mas, kamu itu mau kemana? Loh, di situ kan Mas Gilang kaget. Maaf Mas, aku itu mau pulang saja lah. Loh, baru saja nyampe kok mau pulang gimana sih? Lagian kalau mau pulang sekarang juga nggak bisa Mas, nunggu besok aja. Jalannya udah gelap, kata Mas Lukman seperti itu. Yang ternyata ada sedikit perubahan pada wajahnya. Wajahnya Mas Lukman itu tadi, wajah yang sedari tadi normal-normal saja, sekarang sudah berubah menjadi wajah atau muka itu dengan kondisi yang pucat. Disitulah Mas Gilang itu mulai merinding melihat perubahan wajah Mas Lukman itu tadi, dan itu semakin membuat Mas Gilang itu yakin kalau semua ini tuh gak beres. Tanpa mempedulikan ucapan Mas Lukman, Mas Gilang pun terus berjalan maju, entah ke arah mana Mas Gilang pun gak tahu arah ya. Bagi dia yang penting harus pergi dari situ, sampai pada akhirnya Mas Gilang itu menemukan sebuah jalan atau sebuah tempat di mana tempat itu agak terang. Tanpa memperdulikan Mas Lukman di belakangnya, Mas Gilang pun terus menuju ke arah sana, ke arah yang ada terang-terangnya itu, sampai pada akhirnya dia itu tanpa terasa tiba-tiba sudah sampai di samping pohon kering yang ada 3 helai daunnya itu. Loh, ini kan jalan yang tadi waktu aku mau masuk. Akhirnya Mas Gilang pun bergegas menelusuri jalan itu, jalan yang tadi dia lewati bersama sosok Mas Lukman itu tadi, dan sampailah Mas Gilang itu di tempat di mana dia itu menitipkan motornya. Saat dia sampai di situ, sempat Mas Gilang itu menengok ke arah belakang, dan ternyata di belakangnya itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Termasuk sosok Mas Lukman itu juga gak ada di sana. Dan herannya lagi, yang membuat Mas Gilang itu gak bisa menerima secara logika, warung yang dia titipi motor itu juga ternyata sudah gak ada di sana. Itu hanya tempat berupa semak-semak yang ya lumayan lebat di sana. Dan saat itu hari pun sudah mendekati gelap, sekitar pukul 5:30 petang lah. Tapi karena memang cuacanya waktu itu sedang cerah, jadi masih terlihat terang. Dari situlah akhirnya Mas Gilang pun langsung mengambil motornya dan turun dari daerah tersebut atau dari lokasi tersebut, bermaksud untuk kembali pulang ke rumahnya. Akhirnya dia pun sadar sesadar-sadarnya bahwa dia itu tadi itu telah masuk ke alam gaib bersama sosok temannya itu, sosok Mas Lukman tersebut, yang kemungkinan besar dia juga adalah teman dari bangsa gaib juga. Itu saja ceritanya, suatu buah kejadian yang Mas Gilang alami dan diceritakan ke Gapura Misteri. Dan saat kejadian tersebut dia ceritakan ke Gapura Misteri, Mas Gilang itu sudah berkeluarga ya. Jadi kejadiannya sekitar tahun berapa Mas Gilang juga lupa ingat, yang jelas dia itu masih usia remaja begitulah. Mas Gilang itu sekarang sudah berkeluarga, tinggal di sebuah kota di timur kota Brebes lah, dan dikaruniai oleh 4 orang anak, 2 anak laki-laki yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga dan keempat itu perempuan. Jadi laki-laki 2, perempuan 2. Terima kasih Mas Gilang atas ceritanya, dan mohon maaf kalau ceritanya itu terlalu singkat ya. Karena memang di ceritanya itu jeda waktunya itu lumayan lama, jadi ceritanya itu disingkat-singkat. Terima kasih semuanya Balagamis, kita ketemu lagi di episode berikutnya.